warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan semangat ya. Marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari Bu Guru hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penjelasan materi kali ini, bukalah modulnya di halaman 8. Di dalamnya ada ringkasan atau rangkuman dari materi inti tema 2, subtema 3. Perhatikan bahwa untuk menyajikan informasi dari teks, kita dapat menyajikan informasi tersebut dengan menuliskan kembali semua data ke dalam kalimat-kalimat. Kita juga dapat menuliskan melalui aspek kata tanya atau informasi kita peroleh dari kita membuat pertanyaan mengenai informasi yang kita peroleh dari sebuah teks atau dari sebuah bacaan. Dalam bacaan, di dalamnya pasti ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar dan terdiri dari kosakata yang baku. Contoh kalimat efektif. Nina membeli permen di toko. Nina adalah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, permen adalah objek, di toko adalah keterangan, di mana di sini adalah keterangan tempat. Kemudian untuk mengetahui kata baku atau tidak baku, kita bisa mengetahuinya di buku kamus atau KBBI. Jika kalian tidak memiliki KBBI, bisa diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia yang lain. Selanjutnya, cara kita bisa menemukan informasi dari teks percakapan, maka bisa kita tempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, cari kata-kata atau kalimat yang diucapkan pelaku percakapan. Yang kedua, catat pokok pembicaraannya. Kemudian yang ketiga, gunakan kalimat efektif dalam menuliskan sebuah informasi. Bacalah percakapan berikut ini. Ada Nina dan Deli sedang bercakap-cakap. Deli, pernahkah kamu mendengar tentang peristiwa kabut asap? Deli menjawab, iya, aku tahu. Salah satu peristiwa kabut asap yang pernah terjadi di Indonesia yaitu di Provinsi Riau. Nina bertanya lagi, kapan itu terjadi? Deli menjawab, menurut berita yang aku baca, peristiwa kabut asap itu terjadi pada tahun 2016. Waktu itu kabut asap sangat tebal, sehingga negara Singapura juga mengalami hal yang sama. Nah, dari teks percakapan ini bisa kita peroleh informasinya yaitu tentang peristiwa kabut. Ayo kita simak lagi penjelasan selanjutnya yaitu tentang tema 2 subtema 3 agar kalian lebih paham lagi yaitu tentang menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya tersebut mencakup apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Setiap kata tanya tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Ingat kembali kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa.
bacalah teks berikut dengan seksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara itu, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Keduanya berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Selain kata tanya, kita juga dapat mendapatkan informasi dari kata-kata penting atau kosakata penting yang terkait dengan teks. Kata-kata penting tersebut ada yang sudah kamu ketahui atau belum ketahui maknanya. Jika ada kata yang belum tahu maknanya, kamu dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut kosakata beserta maknanya yang terkait dengan teks tersebut. Selanjutnya, menandai informasi pada teks yang dibaca, kemudian menceritakannya. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita menjawab soal-soal yang diberikan. Langkah-langkah menandai informasi dari teks. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, berilah tanda informasi-informasi penting pada teks. Kamu juga dapat menandai ide pokoknya. Ketiga, kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan beserta jawabannya terkait dengan teks. Yang keempat, informasi yang sudah diperoleh dapat ditulis pada kertas terpisah yang nantinya akan diceritakan kepada orang lain. Menceritakan kembali isi teks dalam poster. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks poster antara lain: pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. 2. Menjelaskan secara terperinci. 3. Pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Ayo ceritakan informasi yang dapat kamu temukan dengan membaca poster berikut ini. Menceritakan kembali cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Selanjutnya, menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, bacalah keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Kedua, tandailah informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Sampai di sini anak-anak materinya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.